Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Revi. Baik, pada video kali ini kita akan lanjut membahas terkait teks eksplanasi. Nah, materi apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yuk, kita simak video berikut. Baik, setelah pada video sebelumnya kita sempat membahas beberapa materi terkait teks eksplanasi, maka pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mulai dari struktur teks eksplanasi, kemudian kaidah kebahasaan teks eksplanasi, selanjutnya pola-pola pengembangan teks eksplanasi, serta yang terakhir langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait struktur teks eksplanasi. Baik, yang pertama terkait dengan struktur teks eksplanasi. Nah, seperti teks-teks lainnya juga, teks eksplanasi ternyata dibentuk oleh bagian-bagian tertentu loh, yang mana bagian-bagian tersebut membentuk struktur yang urutannya diawali dengan bagian identifikasi fenomena, kemudian dilanjutkan dengan rangkaian kejadian, serta yang terakhir ada ulasan. Nah, agar lebih jelas pula, kita akan membahas masing-masing bagian dari struktur teks eksplanasi tersebut. Baik, untuk struktur teks eksplanasi yang pertama ada identifikasi fenomena, yang mana pada bagian ini nantinya akan berisi identifikasi atau penjelasan terkait fenomena yang akan diterangkan atau dipaparkan. Fenomena yang dipaparkan pun nantinya tidak terbatas hanya fenomena alam saja ya, namun bisa juga terkait fenomena sosial, ekonomi, budaya, maupun fenomena lainnya. Nah, agar lebih jelas, kalian juga bisa loh mencermati kutipan paragraf berikut, yang mana paragraf berikut termasuk bagian dari identifikasi fenomena karena di awal paragraf tersebut memaparkan terkait gunung meletus sebagai salah satu fenomena alam yang akan dibahas dalam teks tersebut. Untuk struktur teks eksplanasi yang berikutnya ada bagian rangkaian kejadian, yang mana bagian ini berisi perincian atas kejadian yang relevan atau yang berkaitan dengan bagian identifikasi fenomena. Nah, yang perlu kalian perhatikan pula bahwa bagian ini dapat disusun dengan dua pola loh. Yang pertama berdasarkan pola kausalitas dan yang kedua berdasarkan pola kronologis. Nah, apa perbedaan kedua pola tersebut? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, kita akan membahas terkait rangkaian kejadian yang disusun menggunakan pola kausalitas. Sesuai dengan polanya, berarti rangkaian kejadian ini disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Nah, untuk memudahkan, biasanya pola kausalitas ini ditandai dengan beberapa kata hubung, seperti kata sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga, dan lain sebagainya. Nah, coba perhatikan kutipan teks berikut. Jika kalian cermati, kutipan teks tersebut menjelaskan terkait mengapa gunung bisa meletus. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut ternyata bisa langsung kalian lihat loh dari kalimat pertama, yang menyebutkan bahwa gunung meletus terjadi karena adanya endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Nah, penggunaan kata karena dalam kalimat tersebut juga menandai bahwa rangkaian kejadian tersebut menggunakan pola kausalitas. Berbeda dengan pola kausalitas, untuk rangkaian kejadian yang disusun dengan pola kronologis ini, maksudnya adalah rangkaian kejadian disusun berdasarkan urutan waktu. Nah, untuk pola jenis ini biasanya akan ditandai dengan beberapa penggunaan kata, seperti kemudian, lalu, setelah itu, awalnya, akhirnya, selanjutnya, sejak, dan lain sebagainya. Nah, agar lebih jelas pula, di sini sudah ada contoh kutipan teks yang berbunyi,
Awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Nah, dalam kutipan teks tersebut terdapat kata kemudian, yang mana kata tersebut menandai bahwa rangkaian kejadian dalam kalimat tersebut disusun menggunakan pola kronologis. Nah, untuk struktur teks eksplorasi yang terakhir ada ulasan. Bagian ini isinya berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atau akibat dari kejadian yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, agar lebih jelas, coba kalian perhatikan kutipan teks berikut. Yang mana kutipan teks tersebut kurang lebihnya berisi komentar atas pembahasan sebelumnya, yakni terkait gunung meletus. Baik, berikutnya kita akan membahas terkait kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Seperti yang kalian lihat, kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada 4 bagian. Yang pertama ada penggunaan konjungsi kausalitas. Yang kedua ada penggunaan konjungsi kronologis. Yang ketiga ada penggunaan kata benda jenis fenomena. Dan yang terakhir ada penggunaan kata teknis. Nah, agar lebih jelas, kita akan membahas satu persatu dari masing-masing kaidah kebahasaan tersebut. Kaidah kebahasaan pertama yang akan kita bahas adalah konjungsi kausalitas. Nah, konjungsi ini juga sempat kita pelajari pada teks eksposisi ya, yang mana konjungsi jenis ini merupakan kata hubung yang ada kaitannya dengan hubungan sebab akibat. Biasanya akan ditandai dengan penggunaan kata seperti sebab, karena, sehingga, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Seperti contoh berikut. Kaidah kebahasaan yang kedua ada penggunaan konjungsi kronologis. Nah, sesuai namanya, kata hubung ini ada kaitannya dengan urutan waktu. Biasanya konjungsi akan ditandai dengan penggunaan kata seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan lain sebagainya. Nah, agar lebih jelas pula, kalian bisa mencermati kutipan teks berikut loh, yang mana kalimat tersebut menggunakan konjungsi kronologis yang ditandai dengan penggunaan kata kemudian. Baik. Kaidah kebahasan berikutnya ada penggunaan kata benda jenis fenomena. Artinya, kata benda jenis ini merujuk pada suatu kejadian, peristiwa, atau fenomena tertentu. Contohnya seperti bumi, gerhana bulan, tsunami, petir, tata surya, dan lain sebagainya. Sedangkan kaidah kebahasaan yang terakhir ada penggunaan kata teknis. Nah, kata teknis ini juga sempat kita bahas pada bab teks eksposisi ya, yang mana kata teknis ini merupakan peristilahan yang berkenaan dengan topik tertentu yang sedang dibahas. Nah, contohnya seperti berikut. Apabila topik yang dibahas berkenaan dengan fenomena alam seperti gunung meletus, maka kata teknisnya pun akan berkaitan dengan gunung meletus pula. Misal magma, abu vulkanik, dan lain sebagainya. Atau mungkin topik yang dibahas berkaitan dengan hujan. Maka kata teknisnya pun tidak akan jauh dari topik tersebut. Contohnya seperti penguapan air, awan, dan lain sebagainya. Baik, setelah kita membahas kaidah kebahasaan, selanjutnya kita akan membahas terkait pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa berdasarkan isinya, teks eksplanasi digunakan untuk menjelaskan suatu proses kejadian atau fenomena tertentu, baik itu yang berkaitan dengan alam, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, dalam memaparkan kejadian atau fenomena tersebut, teks eksplanasi ini sebenarnya bisa menjadi jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Maka dari itu, apabila dilihat dari pola pengembangannya,
Teks eksplanasi dapat disusun dengan pola kausalitas dan pola kronologis. Yang mana pola kausalitas ini berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Sehingga teks eksplanasi dengan pola ini bisa menjadi jawaban atas pertanyaan mengapa. Sedangkan untuk pola yang selanjutnya ada pola kronologis. Pola ini berkaitan dengan urutan waktu. Sehingga teks eksplanasi yang menggunakan pola ini bisa menjadi jawaban atas pertanyaan bagaimana. Nah, sebenarnya kedua pola tersebut bisa saling melengkapi ya, dan dapat pula divariasikan penyusunannya. Baik, yang terakhir kita akan membahas terkait langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, teks eksplanasi merupakan penjelasan terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, berbagai peristiwa di lingkungan sekitar kita pun dapat dijadikan sebagai bahan atau setidaknya ide dalam menulis teks eksplanasi. Maka dari itu, penulisan teks eksplanasi sebaiknya tidak dilakukan dengan sembarangan ya, karena dasar penulisan teks tersebut juga harus didukung oleh fakta-fakta. Nah, oleh karenanya, ada beberapa langkah yang perlu kalian perhatikan untuk menulis teks eksplanasi. Yang pertama adalah menentukan topik. Kalian bisa memilih topik atau kejadian yang kalian anggap menarik dan juga aktual. Nah, topik ini sebenarnya bisa kalian dapatkan dengan melihat peristiwa sehari-hari di lingkungan sekitar kalian. Misal tentang penyebab mengapa udara pada pagi hari terasa dingin, sedangkan semakin siang udara semakin panas. Atau topik lainnya yang kalian anggap menarik untuk dijadikan bahan menulis teks eksplanasi. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka teks. Pada langkah ini, kalian bisa mengembangkan topik ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik dengan memperhatikan strukturnya. Artinya, rincian topik yang kalian kembangkan bisa kalian susun sesuai bagian struktur teks eksplanasi. Misal, rincian untuk bagian identifikasi fenomena, kemudian rincian untuk bagian proses kejadian, serta rincian untuk bagian ulasan. Nah, setelah kalian menyusun kerangka teks, langkah berikutnya adalah mengumpulkan bahan. Bahan di sini maksudnya adalah fakta atau pendapat dari para ahli terkait kejadian yang kita tulis. Nah, bahan ini nantinya bisa kita peroleh dari berbagai sumber, misal melalui observasi lapangan atau melalui studi literatur. Nah, sedangkan untuk langkah yang terakhir adalah mengembangkan kerangka, di mana kerangka yang telah disusun sebelumnya kita kembangkan menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan tetap memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang berlaku pada teks eksplanasi. Baik, demikian tadi untuk video pembelajaran kali ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.